Hai, kemarin ada yang tanya kenapa Toprak terlihat sangat kesulitan di balapan perdana musim 2025 ini di Phillip Island. Sebetulnya kesulitan Toprak pada balapan pembuka di Phillip Island disebabkan kombinasi beberapa faktor. Salah satunya adalah cedera yang dialami oleh Toprak pada jari telunjuknya pada saat mengikuti enduro, dan ini menyebabkan Toprak harus melewati tes penting di Jerez. Hal ini tentunya membuat Toprak tidak terlalu mengenal motornya dengan baik. Toprak berusaha mempercepat penyembuhan jari telunjuknya dengan terus melakukan terapi setiap hari, dan ini membuat Toprak dapat mengikuti tes di Portimao walaupun kondisinya belum sepenuhnya pulih. Ditambah lagi kecelakaan high side saat dia tes di Phillip Island juga menyebabkan rasa gak nyaman nih di bahunya Toprak. Hal ini sangat berpengaruh terhadap performanya di lintasan. Sepertinya cobaan datang terus terhadap Toprak dan BMW nih. Pada saat hari Jumat melakukan praktis, Toprak merasa bahwa motornya benar-benar gak memberikan feedback sesuai yang diinginkan. Baik di tikungan, di pengereman, juga tidak memberikan grip ban yang diinginkan. Tentunya ini menyebabkan Toprak tidak bisa menyelesaikan minggu balapnya semulus yang dibayangkan. Pada race 1, Toprak berhasil start dari posisi 2 dan menempel ketat dominasi Ducati, walaupun akhirnya Toprak juga finish di posisi 2 untuk di race 1 ini. Namun di Superpole Race hari Minggu, Toprak yang terlalu optimis saat mencoba late braking melawan Bautista akhirnya keluar lintasan dan finish di posisi 13. Ternyata ketidakberuntungan masih berlanjut nih di race 2. Setelah Toprak mengganti ban, karena mandatory ya kalau di Phillip Island tuh harus ngeganti ban, itu Toprak menghadapi masalah teknis setelah pit stop dan membuatnya gagal finish. Toprak terlihat sangat emosional banget, dan ini menimbulkan banyak pertanyaan nih, karena biasanya Toprak selalu menghadapi semuanya tuh dengan senyuman. Tapi di Phillip Island ini Toprak seperti orang yang berbeda banget. Pada tanya kenapa? Jadi pada 20 Januari saat BMW melakukan peluncuran liverinya, kita tuh sempat tanya kan mengenai part yang dia pakai tahun 2024 saat BMW masih mendapatkan super konsensi kan. Nah saat itu kan akhirnya BMW menjadi juara dunia. Apakah part itu masih akan digunakan? Saat itu memang dijawab bahwa berdasarkan peraturan FIM itu memang oke aja dipakai berkelanjutan ya kan. Tapi ternyata 4 hari setelah peluncuran itu, FIM mengeluarkan peraturan baru yang ditambahkan satu kalimat aja yang akhirnya part tersebut tidak bisa lagi digunakan oleh BMW. Dan tentunya ini membuat mereka harus merubah lagi motor barunya dengan waktu yang sangat terbatas. Dan sepertinya ini adalah salah satu faktor terbesar yang membuat BMW sedikit kesulitan di balapan perdana di Phillip Island. Selain itu juga Toprak sempat mengatakan bahwa penggunaan nomor 1 di motornya memberikan sedikit tekanan yang lebih buat dia, tapi itu akan berangsur-angsur bisa diatasi setelah 2 atau 3 balapan. Dan ada lagi nih yang juga membuat Toprak terlihat sangat tidak tenang saat itu, karena dia agak sedikit heran. Kalau dulu Ducati dengan Bautista dan Bulega itu memang kuat dan sangat cepat. Tapi sekarang ke-8 Ducati yang ada di Superbike semuanya juga memiliki kecepatan yang sama dan berada di barisan depan. Itu membuat Toprak merasa bahwa kalau terus-terusan kayak gini Superbike gak bakal seru lagi nih. Dan bahkan mungkin Toprak juga gak akan mau lagi untuk balapan di Superbike. Nah kalau ditanya, Kak kenapa sih kok bisa semua Ducati sekarang dominan banget di World Superbike? Itu kayaknya karena sekarang di Superbike gak ada lagi pembatasan penggunaan RPM. Namun yang dibatasi itu cuma konsumsi bahan bakar. Dan ini menguntungkan buat Ducati yang memiliki pengalaman besar dengan motornya di MotoGP kan. Dan dia bisa menciptakan mesin dengan konsumsi bahan bakar yang rendah di RPM yang tinggi. Jadi kayaknya gak heran sih kalau Ducati mendominasi. Tapi untungnya di salah satu peraturan FIM juga itu tuh di situ dijelaskan bahwa jika salah satu pabrikan terus-menerus terlalu kuat, maka aturan konsumsi bahan bakar akan dievaluasi dan dikurangi setiap 2 seri balapan. Artinya mungkin keunggulan Ducati ini akan bisa dikontrol gitu. Nah, kalau menurut kalian kira-kira Toprak dan BMW-nya bisa bersaing lagi nggak nih untuk berada di barisan depan dan mengalahkan dominasi dari Ducati? Kita tunggu aja race selanjutnya di Portimao.
Terima kasih sudah mendengarkan dan bye-bye.